Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita merasa ada peperangan di dalam hati kita saat keinginan duniawi memanggil, tapi suara iman berbisik untuk menahan diri? Saat nafsu menuntut kepuasan, tapi hati masih ragu, takut melangkah ke arah yang salah. Inilah pertarungan yang tidak bisa kita hindari. Pertarungan antara nafsu dan ketaatan, sebuah peperangan batin yang dialami setiap manusia tanpa terkecuali. Bahkan orang-orang soleh terdahulu yang begitu dekat dengan Allah pernah menghadapi godaan dunia. Mereka berjuang, mereka merasa berat, tapi mereka bangkit dan istiqomah dalam ketaatan. Lalu bagaimana dengan kita? Bisakah kita tetap kuat dalam hijrah kita? Ataukah kita akan kembali tenggelam dalam kegelapan yang dulu pernah kita tinggalkan? Hari ini, kita akan membahas rahasia yang tersembunyi, sebuah perjuangan dan pilihan hidup yang menentukan keselamatan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sadarilah bahwa nafsu adalah musuh terbesar. Pernahkah terbersit dalam batin kita bahwa aku milik Allah dan aku harus melawan diriku sendiri? Karena siapa yang menang melawan nafsunya, maka ia telah menang atas dunianya. Kita sering berpikir bahwa hijrah adalah akhir perjalanan. Padahal, saat kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, godaan justru bisa semakin besar. Dunia semakin menawarkan keindahannya, nafsu semakin bersuara, dan langkah kita terkadang menjadi semakin berat. Ulama besar kita dahulu, ingatlah bahwa dunia hanyalah persinggahan. Orang-orang soleh terdahulu telah mengorbankan segalanya demi istiqomah. Mereka meninggalkan kenyamanan, menolak kemewahan, bahkan mengorbankan hawa nafsu mereka sendiri demi Allah. Maka mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah benar-benar berjuang melawan nafsuku? Atau aku masih membiarkannya menguasai hatiku? Satu lagi kenyataan jujur yang harus kita akui adalah rasa tidak nyaman saat kita mulai dijauhi oleh teman atau keluarga. Karena pilihan hidup kita sekarang, banyak yang akhirnya menyerah karena tidak kuat dibilang sok suci atau dianggap aneh oleh lingkungan lama. Ini adalah masalah berat yang nyata, di mana kita merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi kamu harus sadar, penilaian manusia itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Lebih baik dijauhi manusia karena taat, daripada didekati banyak orang tapi Allah murka padamu. Jika kamu sedang berada di posisi ini, jangan mundur, tetaplah ramah kepada mereka, tapi jangan pernah gadaikan prinsip agamamu, hanya karena ingin diterima kembali oleh mereka yang tidak peduli pada akhiratmu. Percayalah, saat manusia menjauhimu karena ketaatanmu, Allah sebenarnya sedang menyaring siapa saja yang layak menemanimu menuju surga. Jangan biarkan komentar negatif orang lain membuatmu ragu untuk melangkah, karena pada akhirnya bukan mereka yang akan menolongmu di alam kubur nanti. Kemudian, soal rezeki yang sering membuat kita pusing sampai sulit tidur. Kamu mungkin takut kalau jujur dan lurus dalam bekerja, rezekimu bakal berkurang, atau karirmu bakal hancur. Tapi logikanya sederhana, siapa yang menciptakan kamu? Dan siapa yang menguasai dunia ini? Kalau kamu menjaga aturan Allah, Allah pasti akan menjaga urusanmu. Jangan pernah berpikir untuk menyelesaikan masalah hutang atau kesulitan ekonomi dengan cara yang dilarang. Karena itu hanya akan menambah beban di hatimu dan menghilangkan keberkahan dalam hidupmu. Menguatkan iman bisa dilakukan dengan zikir dan muraqabah atau merasa diawasi Allah. Sudah berapa kali kita berjanji akan berubah, namun jatuh lagi ke kesalahan yang sama? Imam Hasan Al-Basri pernah berkata bahwa seorang hamba tidak akan bisa menang melawan nafsunya kecuali dengan zikir yang terus-menerus. Zikir bukan hanya sekadar mengucapkan kalimat-kalimat di lisan, tapi membiarkan hati terus terhubung dengan Allah. Karena saat hati kita jauh dari zikir, jangan biarkan pikiran kita untuk selalu berfokus pada hal-hal yang negatif. Karena hanya dengan berfokus pada hal-hal yang positif, kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Saat itulah, pikiran kita akan dipenuhi dengan urusan dunia yang fana ini secara berlebihan, tanpa kita sadari. Dan inilah yang seharusnya kita takuti. Bukan hanya takut akan dosa besar, tapi takut saat hati kita mulai kehilangan rasa cinta dan ketergantungan kepada Allah. Ketahuilah bahwa musuh terbesarmu bukanlah kemewahan dunia, melainkan syahwat yang meluap dan keinginan yang tak terkendali. Imam Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan
bahwa hawa nafsu itu seperti anak kecil yang menangis meminta sesuatu. Jika kita tidak menuruti tangisannya, sampai akhirnya ia akan lelah sendiri. Begitu pula dengan hawa nafsu. Jika kita terus menahannya, ia akan menjadi pelayan yang patuh. Tapi jika kita memanjakannya, ia akan menjadi majikan yang kejam. Aku memilih bersabar melawan nafsuku di dunia, agar aku mendapatkan ketenangan di akhirat kelak. Banyak orang yang mengejar dunia, tapi akhirnya hanya mendapatkan kehampaan. Begitu banyak orang yang hidup dalam kemewahan, tetapi jiwanya tetap merasa kosong. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, mencari nafkah, atau menikmatinya. Namun, jangan biarkan dunia itu merajai hatimu. Ingatlah kisah orang-orang besar yang rela meninggalkan kemewahan demi mencari ridha Allah. Ketika ditanya, "Mengapa engkau meninggalkan duniamu?" Mereka menjawab, "Karena aku menemukan ketenangan yang lebih besar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka pertanyaannya hari ini, sudahkah hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, atau masih dipenuhi dengan keinginan duniawi? Allah mengingatkan, dan janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, karena sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Maka nikmatilah dunia secukupnya. Jadikan dunia sebagai kendaraan menuju Allah, bukan sebagai tujuan akhir. Menghindari kegelapan setelah hijrah dengan istiqorah adalah keharusan. Ada satu ketakutan terbesar bagi seseorang yang sudah hijrah, takut kembali ke masa lalu. Berapa banyak orang yang sudah merasakan manisnya iman, tapi akhirnya kembali terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jika kita terus bergaul dengan mereka yang hanya mencintai dunia, hati kita perlahan-lahan akan terbawa kembali ke kegelapan. Jangan tinggalkan zikir dan ibadah. Ibadah ini bukanlah beban, melainkan benteng yang melindungi jiwa kita. Jika kita meninggalkan benteng itu, maka perlahan-lahan kita akan hancur. Saat kita mulai merasa lebih baik dari orang lain, saat itulah kita sebenarnya sedang mulai jatuh. Seorang ulama menangis dan berkata, "Aku tidak takut akan dosa yang aku lakukan, tapi aku takut akan kebaikan yang aku banggakan, sehingga aku merasa tidak butuh lagi pada rahmat Allah." Maka jangan pernah merasa aman dari fitnah. Kita bisa taat hanya dengan rahmat-Nya. Wahai orang-orang yang mulai merasa lelah, janganlah kembali ke kelalaian. Jika kita ingin tetap istiqomah, kita harus berjuang setiap hari. Maka, janganlah kita merasa lebih suci dari orang lain, hanya karena kita sudah hijrah atau sudah belajar agama. Perang yang paling besar adalah melawan diri sendiri. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa dirinya penuh kekurangan. Maka, jangan biarkan kesombongan merusak amal kita, karena tidak ada yang lebih hina dari kesombongan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Menjaga hati agar tidak kembali ke kegelapan adalah tugas utama. Hijrah itu mudah di awal, tetapi istiqomah itu sulit. Banyak orang merasa semangat di awal hijrah, tetapi perlahan-lahan melemah. Jangan jauh dari majelis ilmu dan orang-orang soleh yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Tetaplah bertahan dan jangan pernah menyerah dalam perjalanan menujunya. Satu hal yang sering kita lupakan dalam peperangan batin ini adalah bahaya menunda-nunda taubat atau merasa bahwa ajal masih jauh dari pelupuk mata. Kita seringkali merasa memiliki waktu yang cukup untuk berbenah nanti. Padahal, setiap detik yang kita habiskan dalam mengikuti hawa nafsu adalah hutang besar yang akan memberatkan hisab kita di akhirat kelak. Hutang yang paling berat bukanlah hutang harta, melainkan hutang ketaatan kepada Sang Pencipta yang terus kita tunda karena alasan kesibukan duniawi. Ingatlah bahwa hati yang terus-menerus diberi makan dengan kemaksiatan akan menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, hingga ia tidak lagi merasakan manisnya iman dan tidak lagi bergetar saat mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Jika hari ini Anda merasa hidup begitu sempit, rezeki terasa sulit, dan masalah datang bertubi-tubi tanpa henti, cobalah periksa kembali hubungan Anda dengan Allah. Bisa jadi tertutupnya pintu-pintu kemudahan dalam hidup Anda adalah akibat dari pintu taubat yang jarang Anda ketuk. Kembalilah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat,
karena tidak ada masalah yang terlalu berat bagi mereka yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran hidupnya. Selain itu, perjuangan melawan nafsu ini tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan semangat tanpa bekal ilmu syar'i yang benar. Banyak orang yang melakukan hijrah hanya secara emosional, namun mereka malas untuk duduk di majelis ilmu dan mempelajari tauhid serta sunnah dengan mendalam. Tanpa ilmu, kita tidak akan tahu mana yang merupakan jalan petunjuk dan mana yang merupakan bisikan syubhat yang disamarkan oleh syaitan. Ilmu adalah cahaya yang menunjukkan letak jebakan-jebakan di medan perang batin kita. Dengan ilmu, Anda akan menyadari bahwa seringkali apa yang kita anggap sebagai kerugian besar di dunia, seperti kehilangan pekerjaan yang haram atau dijauhi teman karena ingin taat, sebenarnya adalah cara Allah membersihkan rezeki kita agar menjadi lebih berkah. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang meninggalkan sesuatu karenanya dalam keadaan merugi. Percayalah bahwa rezeki yang sedikit namun berkah jauh lebih mencukupi daripada harta melimpah yang didapatkan dengan cara menentang aturan Allah. Karena keberkahanlah yang akan mendatangkan ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ketahuilah saudaraku, bahwa tanda terbesar Allah masih mencintaimu adalah ketika Dia membuatmu merasa tidak nyaman dengan kemaksiatan yang kamu lakukan. Jika saat ini hatimu merasa gelisah, sesak, dan tidak tenang saat mencoba kembali ke masa lalu yang kelam, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menarikmu kembali ke jalan cahaya. Allah tidak ingin kamu hancur dalam kehinaan. Dia ingin kamu merasakan kemuliaan sebagai seorang hamba yang taat. Jadikanlah setiap kesulitan hidup, kegagalan rencana, hingga kesempitan ekonomi sebagai sarana untuk semakin merunduk di hadapannya. Jangan pernah mengeluh kepada manusia yang sama-sama lemah, tetapi tumpahkanlah segala keluh kesahmu di atas sajadah di sepertiga malam terakhir. Saudaraku, pertarungan batin ini tidak akan pernah berakhir selama napas masih ada. Nafsu akan terus membisikkan rayuan. Dunia akan terus menawarkan kenikmatan, dan setan tidak akan berhenti menyesatkan. Namun, ingatlah, saat kita melawan nafsu kita dan menahan godaan dunia, kita sedang memenangkan pertempuran terbesar dalam hidup kita. Allah tidak melihat seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita bangkit dan kembali kepadanya. Jangan pernah menyerah dalam hijrahmu. Jangan biarkan satu kesalahan membuatmu berpikir bahwa kau sudah hancur. Allah Maha Pengampun dan pintu taubat selalu terbuka. Mungkin saat ini kita sedang berjuang, sedang goyah, atau bahkan hampir menyerah. Tapi satu langkah kecil menuju Allah jauh lebih baik daripada 1000 langkah menjauh darinya. Tetaplah bertahan di jalan cahaya ini. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, agar kita bisa terus saling menguatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.